Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, salaman ta'ziman wa tahmidan li ustadina wa mursyidina al-warisu min ahli silsilatil tariqatullah tariqah naqsyabandiyah as-sadis wa thalathun sultani min kutubil awliya'i rabbani wa sahibi zamani Sayyidi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsabandi ibni Sayyidi Syekh Maulana Haji Amir Damsar Syarif Alam qadadasahullahu sirrahuma. Setinggi puja sedalam syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat bisa hadir di masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, berkumpul bersama-sama dengan para masyayikh ahli silsilah tariqatullah tariqah naqsyabandiyah, ahli zikir rabbani, khususnya yang mulia dan dimuliakan Allah ayahanda tuan guru kita Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi bin Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam qadadasahullahu sirrahuma, dengan tujuan untuk melaksanakan zikir dan doa bersama yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi akan hajat dan acara kita pada kesempatan hari ini. Kemudian sholawat beriringkan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada arwahul muqaddasah yang khalis mukhlisin, insan kamil mukammil, junjungan kita Sayyidana wa Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sangat kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan guru mursyid dari sekalian guru-guru mursyid yang ada. Maka sebagai pemegang syafaatul uzma, syafaat terbesar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sabdanya, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawmal qiyamati al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma syuhada, rawahu Ibnu Majah. Dari Utsman putra Affan, sungguh Allah telah meridhoinya, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mampu nanti memberi syafaat di hari kiamat ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah mereka golongan para nabi, yang kedua adalah golongan para ulama, yang ketiga adalah golongan para syuhada. Hadis ini derajatnya adalah sahih dan hasan, yang termaktub di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, salah satu imam hadis yang masyhur selain kitabnya Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Baihaqi serta musnadnya Imam Ahmad. Artinya, bagi kita yang selama ini mengira bahwasanya yang memberi syafaat nanti di hari kiamat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya harus memahami juga bagaimana kita nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak hidup satu masa dengan Rasul, kita tidak kenal kepada beliau, dan Rasulullah pastinya juga tidak akan kenal kepada kita. Maka dari itu Rasulullah yang meninggalkan 2 perkara, yaitu Al-Quran dan hadis, agar kita berpegang kepada keduanya. Juga warisannya itu pastilah ada yang mewarisi. Itulah yang disebut al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulama-ulama pewaris Nabi.
di masing-masing era dan masanya. Oleh karena itu penting kiranya kita sampaikan salam ta'zim penuh hikmat yang berkepanjangan kepada seluruh guru-guru, para masyayikh, ahli silsilah khususnya Thariqatullah, Thariqah Naqsyabandiyah, dan teraula kepada yang mulia dan dimuliakan Allah, ayahanda guru mursyid kita Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsyabandi bin Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam. Yang mulia dan dimuliakan Allah, para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta khususnya kepada Badan Pengelola Masjid Madani Islamic Center Pasir Pengaraya Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini. Sedikit di sini kami sampaikan bahwasanya kami juga merupakan murid daripada ayahanda Tuan Guru. Kami masuk Thariqah tahun 2001 sampai sekarang. Semoga sampai akhir hayat kami istiqomah di jalan ini. Sedikit juga kami sampaikan kepada ikhwan-ikhwan Thariqah Naqsyabandiyah serumpun bahwasanya kita semua ini bermuara kepada guru-guru kita, terutama di eranya Syekh Sulaiman Jubdi di Jabal Abi Qubais Makkah. Beliau di Nusantara Indonesia memiliki beberapa murid yang telah dijazahkan, disyahadahkan dengan dicap dengan 2 stempel. Yang tertua adalah itulah muara kita, muara guru kita, Syekh Ibrahim Al-Khalid di Kumpulan di Pasaman Timur. Kemudian dari Pulau Jawa ada namanya Syekh Maulana Muhammad Ilyas dari Sukaraja. Kemudian ada nenek guru kita lainnya yang masyhur berasal dari daerah ini, Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi, Bagus Salam Langkat. Kemudian murid terakhir Syekh Sulaiman Judi di Pulau Jawa namanya Syekh Maulana Muhammad Hadi, dikenal dengan Syekh Giri Kusumo, tepatnya di Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Setelah Syekh Sulaiman Judi, generasi terakhir di Jabal Abi Qubais Makkah adalah Syekh Ali Ridha bin Syekh Sulaiman Judi. Syekh Ali Ridha ini memiliki beberapa murid juga di Nusantara. Salah satunya adalah yang masyhur Syekh Hashim, guru daripada Syekh Kadirul Yahya. Kemudian ada lagi Syekh Abdul Malik, putra dari Syekh Maulana Muhammad Ilyas. Inilah merupakan rangkaian daripada Thariqah Naqsyabandiyah yang serumpun satu muara. Adapun ayahanda guru mursyid kita mengambil thariqah ini kepada ayahandanya langsung, jasmani dan rohani, yaitu antar guru kami memanggil, yaitu Sayyidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam. Atau guru kita mengambil ke Tapanuli Selatan. Thariqah ini beliau diijazahkan oleh nenek guru Syekh Maulana Haji Harun Kudus Sirrahu. Syekh Maulana Haji Harun mengambil kepada guru mursyidnya juga sekaligus ayahnya, yaitu Syekh Maulana Abdul Jalil. Makamnya ada di Rundi, Mandailing Natal. Syekh Maulana Abdul Jalil ini seangkatan dengan buya kita almarhum Syekh Ismail Surogadi. Itulah beliau berguru kepada Syekh Maulana Ibrahim Al-Khalid di Kumpulan Pasaman. Bicara tentang zikir, tentu bicara tentang ahli. Di 30 juz Al-Quran, 114 surah, lebih kurang 6.666 ayat, Allah khusus memerintahkan kepada kita untuk mencari seseorang yang sangat ahli, yaitu ahli zikir. Tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita carilah gurumu seorang muhaddis, seorang muslim, carilah gurumu seorang hafal atau penghafal Quran, carilah gurumu seorang qurra'i. Kenapa? Karena hal itu mungkin masih banyak dimiliki oleh orang-orang yang faqih di bidang. Satu-satunya yang disuruh umat Islam khusus mengadakan penelitian
datang mencari, menyebar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanya kamu kepada ahli zikir jikalau kamu tidak tahu tata cara dalam berzikir. Namun keterangan terjemah Al-Quran sering digambarkan, maka bertanya kamu kepada ahli ilmu pengetahuan. Kalau kita pernah mondok di pesantren, kita tahu kalimat itu az-zikir memakai alif lam ma'rifah. Artinya khusus ahli itu adalah ahli zikir. Kenapa berzikir ini harus ada gurunya, harus ada ahlinya? Karena barang siapa berzikir tidak pakai guru yang disebut wali yang mursyidah, maka wajib jin, setan sebagai pembimbing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin." Maka betapa orang-orang yang mengira berzikir ini bisa belajar hanya dengan buku, bisa belajar hanya dengan pencapaian yang mudah saja, itu merupakan satu kekeliruan yang nyata. Dikarenakan zikir ini adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang tidak ada batasannya. Semua ibadah lainnya terkait dengan syaratnya, rukunnya, waktunya, tetapi berbeda dengan zikir. Zikir bisa dilakukan dalam berdiri, duduk, bahkan dalam tidur. Rasulullah tidur hanya untuk memberi hak mata. Tidak pernah sekalipun rohani beliau lalai dari berzikir, mengingat Allah.